Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Di pembelajaran matematika hari ini, materinya adalah menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Menentukan KPK dari dua bilangan. Nah, untuk dapat menentukan KPK, kita bisa menggunakan 3 cara ya nak. Untuk cara yang pertama, dengan mencari masing-masing kelipatannya. Untuk cara yang kedua, kita bisa membuat pohon faktor atau dengan cara faktorisasi prima. Untuk cara yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan cara tabel. Kita mulai dari cara yang pertama, dengan mencari masing-masing kelipatannya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita cari dulu masing-masing kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan kelipatan persekutuannya. Nah, untuk yang langkah ketiga nak, setelah dapat kelipatan persekutuannya, kita ambil bilangan terkecil atau angka yang terkecil. Nah, itulah dia KPK-nya. Supaya lebih mudah kita langsung masuk contoh ya nak. Di sini tentukan KPK dari 8 dan 12. Ingat seperti langkah yang tadi, kita cari dulu masing-masing kelipatannya. Berarti kita tentukan dulu kelipatan dari 8, setelah itu kita cari kelipatan dari 12. Kita mulai dari kelipatan 8 dulu ya nak. Nah, ingat kelipatan dari 8, kali-kali 8 ya nak, atau tambah-tambah 8. Kita mulai langsung saja. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 dan seterusnya. Ya nak. Nah, di sini kita sudah dapat kelipatan 8. Selanjutnya kita tinggal cari kelipatan dari 12. Ayo nak, sama-sama. 12, 24, 36, 48, 60, 72 dan seterusnya. Nah, kita sudah dapat kedua kelipatannya. Setelah itu kita cari kelipatan persekutuannya. Ya nak, kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah, perhatikan nak, dari masing-masing kelipatan bilangan tersebut mana dia angka yang sama. Perhatikan di atas nak, di situ ada 8. Apakah di bawah ada 8? Tidak ada ya nak ya, berarti jangan kita lingkari. Perhatikan di sampingnya 16, apakah di bawah ada 16? Tidak ada ya nak. Nah, perhatikan lagi di sampingnya nak, 24. Apakah di bawah ada 24? Ada ya nak ya, jika ada kita lingkari. Selanjutnya perhatikan 32, apakah ada di bawah? Tidak ada. 40, apakah ada di bawah? Tidak ada juga. 48. Di atas, apakah di bawah ada 48? Ada ya nak, kita lingkari. Selanjutnya 56, di bawah ada? Tidak ada. 64, di bawah tidak ada. 72 di bawah apakah ada? Ada ya nak, kita lingkari. Berarti itu merupakan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 dan seterusnya. Ya nak, yang kita lingkari inilah dia yang merupakan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, yaitu 24, 48, 72. Nah, jika kita tarik panjang masih ada lagi ya nak, makanya dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, kita tinggal mencari KPK-nya. Ingat ya nak, yang kita ambil adalah angka atau bilangan yang paling kecil. Perhatikan kelipatan persekutuannya. Di situ ada 24, 48, 72. Mana bilangan yang terkecil? Adalah 24. Ingat ya nak, KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita ambil adalah angka yang
terkecil. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Mudah kan, Nak? Nah, kita lanjut dengan cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor atau dengan faktorisasi prima. Nah, langkah yang bisa kita gunakan, Nak, yang pertama, kita buat terlebih dahulu pohon faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Untuk langkah yang ketiga, dari kedua faktorisasi prima tersebut, kita kalikan semua faktor yang ada atau angka yang ada. Nah, jika ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, kita ambil faktor prima dengan pangkat terbesar. Ya, Nak, untuk lebih mempermudah kita langsung masuk ke contoh. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Ingat ya, Nak, langkah yang pertama kita buat dulu pohon faktornya. Berarti kita buat dulu pohon faktor dari 8. Nah, 8 kita bagi dengan 2. Karena ini genap ya, Nak, kita bagi dengan 2. Jangan lupa dilingkari. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Ya kan, Nak? 4. Selanjutnya kita bagi dengan 2 ya, Nak, karena ini juga merupakan bilangan genap. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, di sini 2 sudah merupakan bilangan prima, maka terhenti sampai di sini. Faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, setelah kita dapat faktorisasi prima dari 8, selanjutnya kita tinggal membuat pohon faktor dari 12. Nah, 12 di sini, Nak, merupakan bilangan genap. Berarti bisa kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 6 selanjutnya. Ingat, Nak, di sini 6 merupakan bilangan genap. Otomatis bisa kita bagi dengan 2, ya kan, Nak? 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini sudah merupakan bilangan prima, maka pengerjaannya terhenti sampai di sini. Ya kan, Nak? Faktorisasi prima dari 12 adalah, lihat yang dilingkar ya, Nak, 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita sudah dapat faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Untuk selanjutnya kita tinggal cari KPK dari 8 dan 12. Ingat, Nak, kita ambil semua faktor yang ada. Ya, Nak, di situ tadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, berarti yang kita ambil adalah 2 dan 3. Nah, di sini 2 adalah angka yang sama karena ingat, jika ada faktor yang sama, yang kita ambil adalah pangkat terbesar. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, Nak? Nah, sama dengan 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, Nak? Sama dengan 8 dikali 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sama seperti yang tadi kan, Nak? Nah, yang terakhir dengan menggunakan tabel. Untuk yang ini kita langsung masuk contoh ya, Nak. Soalnya sama seperti yang tadi, tentukan KPK dari 8 dan 12. Langsung saja, langkah yang pertama adalah kita buat tabelnya. Ya, Nak, sama seperti mencari FPB yang kemarin. Ingat, yang di sebelah atas kita buat masing-masing bilangannya ya, Nak, 8 dan 12. Nah, yang untuk sebelah kiri di situ adalah tempat pembaginya. Ingat, Nak, kita bagi dengan bilangan prima. Sama seperti dengan mencari atau membuat pohon faktor, kita bagi dengan bilangan prima ya, Nak, yaitu 2,
3, 5, dan seterusnya. Oke, langsung saja ya nak. 8 dan 12. Nah, kita bagi berapa nak? Lihat di sini. 8 dan 12 merupakan bilangan genap. Otomatis bisa kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, karena 8 dan 12 sama-sama habis dibagi dengan 2, maka bisa kita lingkari ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya patokan kita adalah 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 ada yang merupakan bilangan genap? Ada ya nak, berarti masih bisa kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 4 dan 6 sama-sama habis dibagi dengan 2. Berarti 2-nya juga kita lingkari. Ya nak. Untuk selanjutnya berarti patokan kita di 2 dan 3. Ya nak ya, di angka yang paling bawah ya. Nah, apakah masih ada bilangan genap? Ada ya nak, 2 merupakan bilangan genap. Berarti masih bisa kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya nak. Jika tidak bisa, ingat angkanya tinggal turun. Ya nak ya, hati-hati. Nah, berarti tidak kita lingkari. Nah, di sini sudah tinggal 1 dan 3. Berarti kita tinggal menghabiskan yang 3. Berarti kita bagi dengan berapa nak? Tidak bagi 2 ya nak, karena di sini tidak ada lagi bilangan genap. Kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Ya, satunya tinggal turun. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya sudah 1 dan 1 ya nak ya. Berarti pengerjaannya selesai sampai di sini. Kita tinggal mencari KPK-nya. KPK dari 8 dan 12. Nah, ini berbeda seperti mencari FPB ya nak. Jika mencari FPB yang kita ambil adalah pembagian dilingkari ya nak, angka yang dilingkari. Untuk KPK kita masukkan semua pembaginya. Ya nak, kita masukkan semua angka-angka yang ada di kiri itu. Berarti yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ya nak, ingat kita ambil semua pembaginya. Kita ambil semua angka yang habis pembagi bilangan tersebut. Oke nak, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Ya kan nak, 8 dikali 3. Nah, 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Dari ketiga cara tersebut, hasilnya sama semua karena sama-sama 24. Nah, itulah dia ketiga cara untuk menentukan atau mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tinggal kalian yang memilih nak, cara mana yang paling mudah. Oke, kalau menurut Mem, cara yang termudah adalah dengan menggunakan tabel. Sangat praktis ya nak. Tapi itu semua terserah kalian, mana yang paling mudah. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas. Yang menjadi tugas matematikamu hari ini adalah hanya satu soal ya nak. Tentukan KPK dari 10 dan 15. Namun di sini gunakan dengan ketiga cara tersebut tadi ya nak, yaitu yang pertama dengan cara mencari masing-masing kelipatannya, yang kedua dengan faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan cara tabel. Ya nak, kenapa Mem menyuruh kalian dengan ketiga cara? Agar kalian dapat mengetahui masing-masing cara untuk menentukan KPK ya nak. Nanti jika kalian sudah paham, nah tinggal kalian memilih cara mana yang lebih mudah untuk kalian tiru. Ya nak, ingat satu soal ini kerjakan dengan ketiga cara tersebut. Oke nak? Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.